Bab 2489. Munculnya pola dewa tersembunyi. Pada akhirnya, Erikin mendapat kesimpulan yang tidak terpikirkan, namun sangat benar. Yang menahan racun-racun di tubuh binatang spiritual itu, bukan pil dewa, tapi apinya. Dengan lebih banyak uji coba, Erikin merasa gejala tubuh binatang spiritual itu tidak sederhana. Selama ada pil dewa dengan atribut api, apapun jenisnya, semua bisa berperan. Itu tidak terlihat seperti terkena kabut beracun sekte iblis, atau bahkan bukan diracuni. Ada apa dengan binatang spiritual ini? Mulai curiga bahwa gejala-gejala binatang spiritual ini tidak ada hubungannya dengan kabut beracun, pikiran Erikin tiba-tiba terbuka. Jika kekuatan api efektif, lalu mengapa butuh pil dewa? Dengan berganti pola pikir, Erikin langsung mengulurkan tangannya dan menembakkan api yang mengerikan. Udara api suci meresap, dan mengenai roh binatang spiritual. Bang! Nyala api berkobar, seluruhnya mengelilingi binatang spiritual. Kemudian Erikin dengan cermat mengamati perubahan pada tubuh binatang spiritual itu. Saat nyala api menyala, energi kehidupan binatang spiritual menjadi semakin lemah, tetapi aura abnormal yang terkumpul di dalam tubuh berangsur-angsur menghilang. Ketika api suci terbakar sampai batas tertentu, aura abnormal pada binatang spiritual itu hilang sama sekali. Solusi pengobatan terakhir adalah membakar dengan api. Erikin terdiam. Awalnya bersiap untuk 3 hari, tetapi tidak menyangka bisa menemukan jalan dalam waktu kurang dari 1 malam. Hanya saja cara ini agak sulit dijelaskan. Pil dewa tidak mudah digunakan karena kandungan energi apinya terbatas, paling cocok untuk membakar binatang spiritual langsung dengan api suci. Tapi sejak zaman dulu, apakah ada perlakuan seperti itu terhadap binatang spiritual atau kultivator lain? Lagi pula, di mata orang lain, memang tidak bisa diandalkan untuk memanggang monster iblis milik orang secara langsung. Tidak peduli apa, ini adalah cara terbaik yang dia temukan setelah memutar otak untuk waktu yang lama. Erikin tidak berencana membuang waktu lagi untuk mencari kemungkinan lain. Berjalan keluar dari ruang memurnikan obat, dia sedikit lelah. Meski waktu hanya 3 jam yang lalu, di ruang memurnikan obat itu setara dengan belajar selama 3 hari 3 malam. Duduk bersila sebentar dan mendapatkan kembali semangatnya. Erikin tidak beristirahat, dia terbang keluar dari kediaman dengan tenang dan menuju sekte iblis. Pada siang hari, di kamar Yurodai, dia selalu merasa bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Jika tidak cari tahu, dia selalu kepikiran. Pada saat ini, di luar sekte iblis hening, dan formasi sudah berada di bawah kendali Erikin. Jadi tidak perlu menyentuh batasan apapun, Erikin langsung memasukinya. Saat sampai di aula utama, Erikin langsung masuk ke kamar Yurodai. Beberapa sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan yang diharapkan Erikin karena rotasi siang dan malam. Gunakan mata dewa dan dark eye untuk mencari dengan cermat. Tetap tidak ada yang ditemukan. Benarkah aku yang salah? Erikin sedikit mengernyit. Tanpa sadar, dia datang ke patung Yurodai yang rusak dan mengambil beberapa batu giok yang rusak secara acak dengan jari-jarinya. Tidak ada yang istimewa, bahan ini hanya bahan biasa, bahkan tidak termasuk batu roh. Ada yang salah. Erikin mengerutkan kening. Saya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yurodai, master kekuatan fase penilaian 2 kegagalan, menguasai sekte besar dan memiliki sumber daya yang tak terhitung. Tapi di kediamannya, ada patung batu giok biasa, bukankah ini sangat aneh? Sekalipun patung ini dipahat dengan sangat indah, kultivator fase penilaian dapat menggunakan batu roh atau bahkan benda yang lebih berharga untuk mengukir benda ini. Dengan cara ini, hanya ada 2 kemungkinan.
Entah benda ini memiliki arti khusus bagi Eurodai dan memiliki makna peringatan tertentu. Entah ada beberapa misteri yang tersembunyi di dalamnya. Erikin menundukkan kepalanya, meraih segenggam puing, dan merasakannya dengan hati-hati. Tidak melihat perbedaan, Erikin tidak putus asa, dan mengambil yang lain lagi. Erikin tidak menyangka bahwa dengan mata dewa, dia dapat melihat segala sesuatu di dunia. Selalu ada beberapa metode di antara langit dan bumi ini yang tidak dapat dia pahami dengan mudah. Jika terus mencarinya, dan tidak akan menemukan apapun pada akhirnya, juga tidak akan rugi. Jika benar-benar menemukan beberapa misteri, maka layak untuk perjalanan ini. Setelah patung yang tingginya satu orang dipecah menjadi beberapa bagian, Erikin mengambil beberapa potongan batu giok dan menemukan bahwa tidak ada masalah setelah mengamati yang cermat, dan meletakkannya di sisi lain. Lambat laun, semakin banyak fragmen yang telah diamati, hampir lebih dari setengahnya. Tetapi pada saat ini, ketika dia mengambil segenggam kerikil secara acak, ekspresi Erikin sedikit berubah. Bukannya kerohanian merasakan sesuatu, tetapi ketika mengambil batu-batu ini, benih pencerahan dia di laut kesadaran melonjak secara tak terduga. Kamu menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Erikin melihat benda kecil itu dan bertanya. Sekarang benih pencerahan dia telah pecah dari cangkangnya dan bertunas, dan beberapa akar telah tumbuh di bawahnya. Jadi Erikin cukup membungkusnya dengan sebotol cairan spiritual. Dengan cara ini, si kecil bisa melahap cairan rohani setiap hari, agar tidak kelaparan, dan tidak berlari merebut harta yang dia dapatkan setiap hari. Benih pencerahan yang direndam dalam botol giok melompat lagi, seolah mengkonfirmasi. Benar-benar ada sesuatu. Erikin sangat gembira. Bantu aku memastikan bagian mana dari kerikil itu. Jika kamu bisa menemukannya, itu akan menguntungkanmu. Dengan iming-iming Erikin, tunas kecil dari biji pencerahan tiba-tiba bergoyang kegirangan. Meskipun makhluk kecil ini belum dapat berbicara, dia dapat memahami kata-kata orang, jadi Erikin menggunakan metode paling sederhana untuk mengambil batu satu per satu untuk diuji. Meskipun proses ini membosankan, ini sederhana dan mudah. Ketika Erikin mengambil batu giok seukuran jari, benih pencerahan kembali mengirimkan umpan balik. Dan melihat sikapnya yang bersemangat, dia sepertinya sangat tertarik dengan batu giok ini. Maksudmu, kamu ingin makan barang ini? Erikin mengerutkan kening. Fragmen batu giok ini tidak memiliki reiki sama sekali, bukankah benih pencerahan hanya menelan benda-benda yang mengandung reiki? Benih pencerahan bergoyang lagi, menyatakan penegasan. Yang benar saja kamu, bagaimana aku bisa mempelajarinya setelah dimakan kamu? Erikin melotot, mengambil pil dewa dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke benih pencerahan sebagai hadiah. Dia juga menemukan bahwa meskipun benih pencerahan menelan segala macam benda spiritual, tapi juga memiliki preferensi. Pil mujarab yang dia berikan itu adalah yang lebih disukai benih pencerahan. Setelah memberikan hadiah untuk makhluk kecil ini, Erikin memusatkan perhatiannya pada batu di tangannya. Dia tidak melihatnya sebelumnya. Ketika aku dilihat lebih dekat sekarang, Erikin menemukan bahwa batu giok itu bentuknya cukup teratur dan sangat keras. Tapi selain itu, tidak ada yang aneh. Jika benda ini tidak menyebarkan reiki, tetapi dapat dianggap sebagai makanan oleh benih-benih pencerahan, maka coba masukkan reiki. Erikin berpikir, dan sentuhan reiki mengalir langsung ke bebatuan. Weng! Dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Setelah masuknya reiki, batu itu tampak menguap, langsung menghilang dan menyatu dengan ruangan. Dan saat berikutnya, Erikin sepertinya merasakan sesuatu dan menyalakan mata dewa. Dia melihat reiki berserakan dengan bebatuan di bawah ruangan, mengalir ke dalamnya terus-menerus. Pada akhirnya,
Pola formasi asli terhubung dengannya, dan pola dewa yang besar dan cemerlang terbentuk. Bersambung.